1, 2, 3, ya. Selamat siang, Lana. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Baik, sebelum kita mulai proses belajar kita, terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh anak kami yang Metaria. Kepada anak kami maju ke depan. Baik, Ibu akan absen kita terlebih dahulu dengarkan namanya. Oke, Afni, Alvira, Bernida, Cornelius, Carola, Berniati, Mentaria, Medriana, Sili, Wandi, Yoelis. Oke. Semua ada teman kita juga yang sudah hadir. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang paragraf dan alat-alat bergerak pada manusia dan hewan. Kita akan belajar tentang paragraf pada suatu kalimat atau dalam suatu cerita, dan kedua adalah menyebutkan alat-alat gerak pada manusia dan hewan. Baik, yang pertama kita belajar paragraf. Oke, anak-anak kami, perlu kita ketahui bahwa paragraf itu adalah suatu gagasan yang berbentuk kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf itu adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkai kalimat yang berkaitan satu sama lain. Itulah yang namanya paragraf. Sedangkan kegunaan dari paragraf itu adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan pemisah gagasan-gagasan utama yang berbeda-beda. Itulah kegunaan paragraf dalam suatu cerita. Kalau tidak ada paragraf dalam suatu cerita, maka kita tidak akan mengerti apa makna dari cerita tersebut. Nah, paragraf dapat kita lihat. Coba kita buka halaman 30, adalah kita lihat Putri Bangau. Nah, ini Putri Bangau. Di dalam cerita Putri Bangau ini ada 7 paragraf. Paragraf itu seperti yang ini. Perhatikan ini. Inilah yang namanya paragraf. Halaman 30. Halaman 30 ini. Nah, coba lihat. Inilah namanya paragraf. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Inilah yang disebut dengan paragraf. Nah, di dalam paragraf ini, dengan adanya paragraf, maka kita akan dapat mengerti apa makna dari suatu cerita. Kalau tidak ada paragraf, maka kita tidak tahu apa makna dari suatu cerita tersebut. Nah, dengan adanya paragraf, maka kita akan mengerti dari cerita tersebut. Nah, itulah tadi yang namanya paragraf. Itulah namanya kegunaan paragraf itu adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda-beda. Itulah gunanya kita mempelajari paragraf dalam suatu kalimat. Nah, anak-anak kami, yang kedua, kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, alat gerak pada manusia yaitu tulang dan otot.
darat. Alat geraknya adalah kaki dan tangan. Itulah alat gerak pada anjing yang hidup di darat. Sedangkan di udara adalah contoh hewan yang hidup di udara adalah burung. Nah, alat gerak pada burung adalah sayap. Kalau tidak ada sayapnya maka dia tidak bisa terbang. Itulah alat gerak yang ada pada burung yang hidup di udara. Sedangkan hewan yang hidup di air, alat geraknya adalah sirip. Itulah ya hewan yang hidup di darat seperti ikan. Nah, ikan itu alat geraknya adalah sirip dan ekor. Itulah perbedaan alat gerak pada manusia dan hewan. Baik, anak-anak kami, dari penyampaian ibu ini, dari gerak-gerak tadi dan sampai kita pada alat gerak pada hewan dan manusia, apakah ada yang menjadi pertanyaan anak-anak kami atau yang tidak dapat dimengerti anak-anak kami sesuai dari penjelasan yang disampaikan ini? Sebelum ibu berikan tugas kita untuk kita kerjakan di rumah, kalau ada yang mau bertanya, ibu persilahkan. Kalau tidak, ibu akan berikan tugas. Oke, kalau tidak ada anak-anak kami yang mau bertanya, tulis tugasnya. Dari penyampaian yang ibu sampaikan kepada anak kami, dan itulah yang akan menjadi tugas kita di rumah. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya atau tidak ada yang bertanya mengenai tugas yang ibu berikan, kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita menutup, terlebih dahulu kita dibawa dalam doa oleh teman kita, Yenti, pada anak kami maju ke depan untuk kita dalam doa. Baik, demikian proses belajar kita pada siang hari ini. Kita tutup. Bersama kita semua. Shalom. Mau pada